Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita. Semoga rahmat dan ridha Allah senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Dan semoga pemirsa yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umat beliau, senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tema tentang sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama setelah keimanan. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman, sholat bukan sekedar kewajiban yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Tetapi sholat bagi mereka adalah sarana yang sangat komplit untuk meraih keterangan hati dan ketentraman jiwa. Di dalam sholat, berbagai macam ibadah terkumpul seperti zikrullah, bacaan Al-Quran, ruku, sujud, berdoa, dan yang lain sebagainya. Juga di dalam sholat ada tasbih, ada takbir, dan lainnya. Sholat merupakan induk ibadah badaniah. Sholat merupakan kewajiban atau fardu ain. Itu semua sudah disepakati di dalam Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, ketika Allah hendak menurunkan syariat sholat, Dia memi'rajkan Rasulnya ke langit. Sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah sholat setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'sul amril Islam wa asuduhu shalah
wa dzirwatul jihadun fi sabilillah. Yang artinya pokok segala urusan adalah Islam atau berserah diri. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan sholat, kita akan terbebas dari dosa. Sebab sholat adalah penghapus daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimanakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di hadapan pintu salah seorang di antara kalian dan dia mandi padanya 5 kali sehari? Maka apakah ada daki yang tertinggal pada badannya?" Para sahabat berkata, "Tidak ada daki yang tertinggal pada jasadnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah perumpamaan sholat 5 waktu di mana Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan di atas tentang keutamaan sholat, marilah kita untuk selalu berusaha menjaga sholat kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya dalam acara Mutiara Iman Kompas TV. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah membahas tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana juga telah saya bacakan tadi ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang melalaikan sholat sehingga tidak mendapatkan keutamaan sholat yang demikian besar. Sungguh merugi orang-orang yang melalaikan sholat. Dalam sebuah riwayat, ketika malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Wahai Muhammad,
Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal soleh seseorang yang meninggalkan salat. Ia dilaknat dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat setiap hari mendapat 1000 laknat dari para malaikat. Dan para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga ke-7. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa orang yang meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan syariat, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memedulikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Katakanlah ya Allah, janganlah engkau jadikan seorang pun di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan." Tahukah kalian siapakah orang yang celaka dan diharamkan dari kebaikan? Siapa ya Rasulullah? Orang yang meninggalkan sholat. Jawab Rasulullah. Dalam hadis yang berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapati suatu kaum yang membenturkan batu ke kepala mereka. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah memulihkannya seperti sedia kala. Demikianlah mereka melakukannya berulang kali. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah gerangan mereka itu?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang umatmu yang kepalanya merasa berat untuk mengerjakan sholat." Jawab Jibril. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran.
Kembali lagi bersama saya di acara Mutiara Iman Kompas TV. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita telah mendengar tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat. Juga telah kita mendengar tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kepada orang yang meninggalkan sholat. Pun kita telah mendengar hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Pemirsa yang budiman, jika meninggalkan sholat memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir, niscaya orang yang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkannya meninggalkan sholat bagi orang yang sehat, sementara orang yang sakit saja diwajibkan untuk melaksanakannya? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwat, dan mengabaikan jalan yang lurus. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sholat wajib kita lakukan, baik ketika sehat ataupun sedang sakit, dalam keadaan safar maupun bermukim, dalam keadaan merdeka maupun perang. Sholat wajib yang 5 waktu harus tetap kita kerjakan. Oleh sebab itu, pemirsa yang budiman, kembali lagi saya menasihati diri saya pribadi dan kepada pemirsa sekalian. Mari kita jaga sholat kita. Jangan tinggalkan sholat kita. Karena kita tidak tahu berapa lagi umur yang tersisa Allah titipkan pada kita. Jangan sampai kita menyesal. Ketika sudah kembali kepadanya, kita baru ingin melaksanakan sholat. Namun ternyata waktu kita hidup sudah selesai. Kita hanya menghadapi diri kita dihimpit oleh tanah, sedangkan tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Bagaimanapun kita lalai sementara usia kita berlalu bagaikan awan yang berarak di langit. Tiba-tiba saja kita dipanggil menghadap olehnya. Oleh karena itu, marilah jaga sholat kita dan menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya, serta memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.